Selamat malam teman-teman bercerita. Selamat berjumpa lagi di live IG kita episode yang ke-22. Oke, selamat berjumpa lagi. Hari ini ada yang spesial karena biasanya kita live-nya itu di Jumat, tapi kali ini kita live di hari Kamis. Dan juga ada yang spesial kalau kali ini kita live-nya nggak sendiri. Kita ada tiga teman bercerita yang akan join live juga bersama-sama. Halo, nggak apa-apa. Ih, kamu kita Halo, halo lagi. Angel, Angel. Halo, Kak. Eh, Dapat dengar tapi suara? Ada cuma pelan, Kak. Oh pelan. Sudah, seboleh ini. Seboleh. Boleh. Dia masih kasih kuat. Baik, baik. Sabar. Nah, boleh tuh. Ini kasih kamera muka dong. Kan? Hah? Halo Kak Jevo. Halo. Ini yang ini di kita layar ini cuma ada muncul Kak Jevo P gambar. Itu. Angel P gambar. Coba setting dulu. Hello, Kak J. Oh ya, Kayaknya Kak Fix tuh yang mesti kayak setting. ya, kayak kita yang mesti ganti HP. Karena ada yang ada yang ada yang HP baru tuh. Iya, betul. Kok nih jangan coba gini. Pantasan kita lihat tadi jernih sekali. Ya udah kali agak-agak dong. Jangan coba gitu kok. Banyak orang nih. Mana nih? Nunggu teman satu lagi. Coba nih. setting dulu. Hah? Mana si Mon. Monica. Afik. Monica. Kak Fix kayaknya Ya, yang gimana? mesti setting deh. Kayaknya mesti Iya. setting gitu ini. Tapi keluar tuh kita pegang gambar keluar Kak Jevo. Ada Kak, jelas cuma sekali, dua Kak. juga. Gimana sih? Mau pakai Ada filter kok sini. boleh? Boleh, bebas. Bebas. Jangan Oke. muncul dengan HP muka. Masa Pakai itu nih? sih. Pakai Pak Angel gimana? Muncul 3 apa cuma 2? Pak Angel tuh ya ada muncul 3. Pak Angel. Di handphone yang satu ada muncul 3. Kak Jevo. Kita cuma dua. Cuma ada yang Angel Kak kata Fix apa? ini. Oh, iya, Angel enggak Monica muncul. mana, Kak? Nggak muncul.
Iya. Oh ya. Kak Jevo, jadi cuma turun 2 ini yang muncul gambar, tapi yang di lain itu ada tak muncul angel gambar. Kayak gitu. Oh gitu. Iya, Ya, iya. ya, ya, Gitu. ya. Ya, kita lagi tunggu satu lagi ya, yang mau yang apa? Eh, yang akan join. Tunggu. Kemarin bisa. Kemarin bisa Sudah Kak 3. muncul. Muncul 3. Ya. Nah, ini dong dari tadi. Sudah? Kak Victor, pelang. Sudah. Ih, momen yang muncul. Angel nggak muncul, Angel. Pelang sekali tuh suara, astaga. Angel nggak kelihatan. Ayo. Ya, Oke, guys. cuma boleh 3 orang tuh. Ada Ya, 4, ada boleh 4. 4. Kita pernah live dengan 4. Tidak ada. Guys, please kita yang host di sini ya, guys. Ingat, kita yang host di sini ya. Tahan. Oke, rame ya. Oke, teman-teman wajib kita selamat malam. Kalau sudah mulai bincang-bincang bersama 3 Kak, kamu sekawan. keluar dulu, Kak. Pelang sekali, tidak lama. Oh iya, oke. Orang langsung mau baca cerita dengan 3 orang. Nah, ini juga spesial, tadi kita bilang spesial karena kali ini tuh kita bukan cuman ngobrol atau berbincang atau baca cerita dengan 1 orang, tapi ada 3 orang sekaligus. 3 sekaligus gitu. Ini bakalan akan seru, panjang ceritanya, nanti akan berbagi-bagi pengalaman juga. Oke, untuk mengawali topik kita, apa kabar dulu? Biasa, formalitas dulu. Kak Jevo, gimana kabar Kak Jevo hari ini? Hari ini saja, jangan kabar untuk hari ini. Oh iya. Jadi hari ini tuh kabar baik dan bahagia. Siap, bahagia. Kita mau tanya bahagia kenapa tuh? Bahagia karena aku dapat dengar nih di live sini ya tuh. Luar biasa. Boleh. Mon, bagaimana kamu, Mon? Nah, Mon gimana, Mon? Gimana kabar, Mon? Puji Tuhan baik dan aman. Puji Tuhan baik dan aman. Nah, Baik, ini sudah 4 nih. Nah, ini sudah 4 Pak kita nih muncul. Pak kita ini ada 3. Oh, kita Ya, sudah cuma 4. kurang 3. Oke, kita sudah aman, guys. Nah, Mon sudah. Mon di mana, Mon? Di rumah? Iya. Mon senyum dulu. Kak coba kontrol. Oke. Siap. Nah, yang baru pertama kali join terus join lagi karena udah keluar. Angel, gimana kabar, Angel? Puji Tuhan, udah baik-baik ini. Ikut ada kata lain. Iya, coba kok Iya, cari ada kata-kata lain ya. Apa ke? Apa jadi? Soalnya udah bilang tuh sakit hati. Oke, ini. Nah, sekarang kita pengen tanya aktivitas tuh. Aktivitas, nah Kak Jevo aktivitasnya apa-apa? Mungkin kan relawan di luar sana kan cuman kenal Kak Jevo di kelas mengajar. Mungkin atau belum pernah lihat Kak Jevo, atau belum pernah lihat Pak Angel, belum pernah lihat Pak Mon. Nah, mungkin orang belum tahu nih, Mon, Angel, atau Kak Jevo itu orang aktivitas lain di kelas mengajar itu aktivitas apa di luar sana gitu. Supaya relawan tuh lebih kenal gitu. Karena tadi dimulai dari Kak Jevo, kita mulai dari Mon. Apa, Kak? Mon, aktivitasnya apa, Mon? Aktivitas selain kelas mengajar. Kenapa? Jadi kita, Kak, selain juga mengajar di dinding, kita juga mengajar di kelas formal. Jadi betul-betul real guru ya? Iya. Nanti kita akan tanya soal perbedaan antara kelas formal dengan kelas informal. Tapi kita lanjut dulu ke Kak Jevo. Kak Jevo, aktivitasnya selain di kelas mengajar apa?
Coba sekarang ya. Oke, kalau kita Kalau Kak Jevo apa? tunggu sekarang ya. Ribut. Kak Fik tuh, DP mic kalau dekat setting dulu. Kak Jevo sebentar apa? Oke, jadi kita aktivitas Apa? aktivitas bingung tuh ya. Kita mau aktivitas apa? Jadi Mencari kita sebelumnya pasangan itu enggak lah. Hehehe. Angel, live ini Angel. Ingat live. Jadi jadi aktivitas itu sebenarnya kita tahun lalu itu masih kerja di ini. Tadinya sudah resign dari tempat kerja. Tadinya kerja di Bitung sana, di Aneka Gas di sana. Cuma mundur, jadi ingin coba sebenarnya banting setir buat bikin usaha kayak atau apalah. Jadi begitu dan jadi sementara ini masih nganggur sih begitu. Masih susun apa yang bisa orang buat begitu dah. Jadi berkarya seperti itu. Nggak dapat ingat Kak Fik. Nggak dapat dengar Kak Fik. Oh, sorry. Kita ada kesempatan mute katanya. Setidaknya tuh ada planning toh, daripada nggak ada planning sama sekali. Ya, Betul. Cuma betul tapi planning kacau ini, jadi ke dinding dulu, fokusnya ke dinding dulu. Sama-sama tuh aminkan supaya juga bisa dicoba bisa mulai. Amin. Amin. Tuhan, amin. Sekarang Angel aktivitas apa aja Angel? Kalau kita Ada dua. apa? Kalau Ada apa? sekarang magang sih. Kalau sekarang sebentar magang. Magang. Berarti Angel itu masih kuliah. Iya, masih kuliah. Ya, semangat berjuang S1. Semangat. Guys, jadi teman-teman tuh relawan dini itu tidak hanya dari mahasiswa tapi juga dari pekerja. Nah kalau kita bekerja, jadi kita mohon sama Kak Jevo itu bekerja. Terus ada beberapa juga relawan yang masih kuliah. Dan awal dinding itu ada karena dari mahasiswa sebenarnya. Nah, nih dari pertanyaan berikutnya. Ada bocoran nih. Kalian nggak belum? Baik, udah rame di sebelah ini, banyak orang di sebelah. Nah, dari pertanyaan berikutnya, cerita singkat, Jo, bagaimana bisa gabung komunitas dinding? Kan ini pasti kan Kak Jevo, Mon, dengan Angel itu punya cerita yang berbeda, yang beda-beda. Nah, karena kita yang paling tahu, jadi kita mulai dari yang paling manis, Jo. Mon. Gimana ceritanya awal bisa join komunitas dinding? Pakai bahasa Manado, Jonika. Aman, bahasa Manado aman. Nah, Boleh bahasa lain, bahasa planet kayak atau apa? Bahasa isyarat. Jel, Mon sekarang Mon. Akan Mon. Mungkin awalnya teman ada panggil Kak Prasetya. Terus? Setelah 2 kali teman aja. Terus karena dia daripada kita beban di rumah, ini kita manfaatkan hal yang bermanfaat dan itu kadang jasa mengajar Pak anak-anak, apalagi Kak itu anak-anak yang kalau mau bilang orang beruntung dan orang pergaulan, jadi kita suka mengarahkan pada orang bukan ke jalan yang lebih baik sih, cuman terarah dan begitu apa yang kita mau pada orang. Ini juga di bagian pendidikan
Pak, itu tuh rekening adik. Sekarang kita menjadi di komunitas dinding. Oke. Dan juga sejalan toh, karena kan Mon juga apa namanya kuliahnya di guruan toh, SPD lah. Jadi rasa-rasanya memang dia satu jalan juga di komunitas dinding. Oke, next ke Angel. Angel gimana? Ceritanya awal pertama kali join ke dinding itu gimana? Kalau dari kita Kak, kita lalu first time baku dapat dengan Mon. Oh, Kong terang sharing tentang komunitas dinding. Dia saya kenal tentang komunitas dinding Pak kita karena juga kita suka anak-anak. Kita bilang apa dia, kita suka mau join. Dan sampai sekarang masih di dinding. oke. Berarti Masih di apa sana. namanya? Mon yang ngajak saya ya berarti. Iya, Mon yang ajak ke sana. Oh, jadi Mon punya andil dalam bergabungnya Angel ke jebakan ini, ke komunitas ini maksudnya. Semua Karena Mon. karena Mon. Semuanya karena Mon. Mon. Oke, Kak Jevo. Kak Jevo, gimana Halo. ceritanya kita join pertama kali di dinding? Pertama kali, oke. Sebenarnya kalau kita kenal dinding itu sebenarnya selama 2016-an, so itu lihat di blog. Kalau dulu kan masih zaman blog, karena kita aktif blogger juga dulu. Kemudian pas ada kesempatan yang lalu itu tahun lalu di Juli itu kalau nggak salah, perusahaan kan bikin kegiatan sosial di dinding. Waktu itu masih Kak Meisin, ketua terakhir itu. Amazing itu. Jadi kita gabung situ, lihat, mengajak, apa ikutan. Nah, setelah kita resign dari tempat kerja itu, ya daripada belum memulai sesuatu dari nol, ya kita pikir ya tambah aktivitas lah. Dari kegiatan kebetulan kita pikir ibaratnya punya pemikiran kan hidup itu harus bermakna kan, harus berarti. Orang harus berbagi lah. Jadi ibaratnya kita datang di situ, yang bisa kita bantu biar cuma kasih ajar satu anak, setidaknya membantu lah sedikit seperti itu. Kemudian dorang dua ini yang todong pak kita, akhirnya kita tahan lama di dinding. Terus Noah sudah. Jadi semua karena Mon lagi. Semua karena Mon. Semua karena Mon. Oke. Nah, Kak Jevo kan tadi kan sedikit kecil toh. Semua karena Mon. Nah, kita pengen tahu nih. Pengalaman paling tidak mengenakan. Kan biasa kalau kita bacanya tuh pengalaman menyenangkan tuh. Pengalaman yang paling tidak mengenakan selama ikut komunitas dinding ini gitu. Pengalaman tidak mengenakan. Aku dapat orang dua ini tidak mengenakan. Dia anak mengenakan tetap Harus tadi kayak Marja kangen tuh pas orang dua pura-pura le. Jadi pengalaman tidak mengenakan. Kalian enggak sih? Ya evaluasi kita biar kucingan aja. Oke. Gimana pengalaman tidak mengenakan? Pengalaman tidak mengenakan itu waktu sementara sama Kem itu sebenarnya, waktu setelah kita datang yang bukan di sama Kem, waktunya masih masa-masa sama Kem yang kemarin itu mengajarkan dengan Kak Victor, dengan Kepemimpinan siapa? dengan Kak Luis. Kepemimpinan Kak Victor. Oh. Nanti tolong berbincang-bincang dengan ketua. Begitu. Dia bapak anjing, Jadi yang tidak mengenakan. Oke. Dia tidak mengenakan itu waktu ketika DP relawan itu sedikit. Jadi cuma ada itu Kak Victor dengan Kak Luis kalau nggak salah, ding kita dengan Tian kalau nggak salah. Salah itu. Jadi orang handle. Sebenarnya di situ. Jadi kita handle
kelas PAUD semua, jadi cuma kita sendiri. Nah, kita bingung situ, stres. Anak-anak satu menangis, buju satu maraju, yang lain satu bakalae. Jadi kacau di situ. Sebenarnya ada sih beberapa momen-momen seperti itu lagi. Biasa kalau setelah itu Dang, cuma seperti itu sih. Cuma kalau kewalahan dan kalau cuma mengajar kekurangan relawan tuh seperti itu. Cuma Jadi, itu sih kalau sama camp. Nah, kalau sama camp aman sih. Sama camp aman. Dorang dua yang nyenda aman kalau sama camp. Oke, guys, supaya lebih lancar orang coba cerita. Jadi nanti kalau kita kasih kesempatan baru kasih nyala DP main nih. Saya ini dua ini tuh bikin ribut. Oke, jadi kasih mute dulu. Nanti kalau kita kasih kesempatan baca kita, baru dikasih menyala DP mic. Oke. Nah, Aduh, lucu tadi kan kita Jevo nih yang pengalaman tidak mengenakan. Nah, sekarang Mon, pengalaman yang paling menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Apa yang menyenangkan? Apa yang paling menyenangkan? Mungkin suatu ini menyenangkan, Neng. Mau bilang mau senang, Neng. Antara senang, Neng sedih, Kak. Nah, dari itu yang pengalaman nih yang paling menyenangkan selain Katu mengajar di kelas, Dang, itu Katu termasuk hal yang menyenangkan di saat Kika bacet pak kita buat apa itu jadi koordinator pendidikan. Itu sih mau bilang antara senang dan sedih. Karena di sisi lain Dang, oh ada pengalaman baru, boleh ada teman-teman lagi baru, Deng. Katu di sisi lain lagi kita bingung apa itu kita mau baking, soalnya kan nggak ada pembekalan toh Kak. Jadi kita kan tuh tanya-tanya Dang, bagaimana ini. Maka tuh sampai berjalannya waktu kita kan tuh nikmatin itu Dang, termasuk pengalaman yang ya mau bilang itu antara senang atau sedih. Aduh sudah juga itu juga mau panjang-panjang semua bacur hati itu jangan usah jaga gali. Sudah kita penting. Iya, tapi kalau sedikit cerita Mon itu memang kita teman-teman, bukan cuma kita ya, ada beberapa teman diberikan rekomendasi Mon sebagai koordinator pendidikan saat itu. Karena melihat latar belakang Mon juga sebagai seorang SPD gitu, dan juga dilihat bahwa Mon itu orang yang tipikal berjuang, yang mau mencoba hal baru. Rasa-rasanya begitu sih di awal-awal. Tapi kan terbukti toh, terbukti bertahan sampai pada 2 periode, ya kan? Oke, ya. Aduh, kita kayak rasa bersyukur sekali Pak Mon. Oke, sekarang Angel, pengalaman yang paling kan Kak Jevo pengalaman yang tidak menyenangkan, Mon pengalaman yang menyenangkan. Nah, Angel terakhir pengalaman tidak menyenangkan dan menyenangkan dua-dua. Baik kok Victor. Kalau yang tidak menyenangkan itu yang pertama itu waktu di divisi pendidikan. Karena dia dapat komen apalagi waktu kita terlambat. Kedua itu waktu proses panitia summer camp. Itu sih karena mesti berjuang, ada yang lalu orang yang aktif cuma beberapa, rasa mau menyerah cuman karena kita pikir ini for adik-adik jadi boleh terlaksana dengan baik. Kalau hal yang menyenangkan itu menurut kita tiap Sabtu itu hal yang menyenangkan sih menurut kita setiap kita ke dinding. Karena
Em, karena kita healing tiap minggu itu cuman di dinding. Kita rasa bahagia kalau aku dapat dengan dorang, aku dapat dengan Kak Jevo, Dekon, Dekafik, semua ada. Kita rasa sama dengan sampai keluarga kedua lah. Bukan cuman bahagia dengan adik-adik, mar dengan kakak-kakak relawan di sana juga kita rasa kita bahagia, kita rasa nyaman di sana, kita rasa dijaga, pokoknya begitu nah. Kalau yang kedua yang kita rasa menyenangkan itu pas summer camp juga no. Karena walaupun ada yang DP rasa tidak menyenangkan waktu summer camp, cuman pas DP hari H kita rasa oh tapi perjuangan kote DP hasil begini. Kita lihat adik-adik senyum waktu summer camp, kita senang itu, aduh senang sekali pokoknya Kak. Karena waktu summer camp itu ada adik-adik yang bilang begini Pak kita, Kak, duh kita senang sekali kok Kak ini kegiatan ini. Mereka kok Kak, dorang Kak cuma ada baking 2 hari. Jadi kita udah merasa, aduh, kita udah berproses dengan air mata selama 4 bulan. Ternyata kok teh DP hasil begini dan for dorang itu, aduh, begitu nah Kak. Aduh, sama menangis ya cerita summer camp. Pokoknya itu no, yang kita hal yang paling tidak menyenangkan dan menyenangkan for kita di dinding. Ya sih, rasa-rasanya juga sama sih. Sebagai sebagian anak perantau yang jauh dari keluarga, dinding merupakan keluarga kedua maybe, karena kita juga perantau, jauh dari orang tua. Jadi rasa-rasanya dinding tuh juga jadi rumah kedua atau keluarga kedua juga. Itu kayak semua anak perantau tuh rasa tuh. Yang merasa diri perantau ya. Tapi kalau rasa yang di Manado nggak tahu ya. Nah, kalau yang Manado gimana nih? Yang Manado itu ada Kak Jevo sama Kamon. Bagaimana melihat komunitas dinding secara pribadi? Gitu. Kalau mau ditanya apa sih komunitas dinding itu? Ini secara pribadi ya. Menurut pandangan masing-masing. Ketika ditanya, apa itu komunitas dinding kalau orang tanya begitu. Nah, jawaban pribadi dari masing-masing Kak Jevo, Mon, dengan Angel itu bagaimana? Kak Jevo? Kalau kita dinding itu tempat berbagi kebahagiaan sih sebenarnya. Seperti itu dengan adik-adik. Nah itu sih kalau dari kita. Sudah. Bagi kebahagiaan dengan adik-adik. Oke. Mon, kalau nanti misalnya kalau ada yang tanya Mon, apa itu dinding Manado? Menurut Mon itu apa? Tempat orang berbagi ilmu dengan berbagi kasih sayang. Dan berbagi kasih sayang. Oke. Angel, kalau dia tanya apa itu komunitas dinding Manado, jawabannya Angel Kalau kita itu rumah. Kenapa? Rumah for kita. Kalau for kita komunitas dinding Manado itu rumah, wadah, tempat kita berbagi suka duka, pengalaman, pendidikan, ilmu, semua di situ. Ya, oke. Sama sih, jawabannya mirip-mirip baik. Nah, tadi kan Angel tuh sempat cerita soal summer camp. Jadi teman-teman yang tidak pada tahu, ini seorang pertama cerita ada Kak Jevo, ada Mon, ada Angel merupakan squad inti, squad yang berjuang untuk kegiatan summer camp kemarin. Summer camp kemarin kan tadi Angel sudah spill Rob, bagaimana Angel bisa merasakan adik-adik, orang ketanggapan seperti apa. Nah, kita pengen tahu nih dari Kak Jevo dengan Mon, ketika pas ikut summer camp, gimana perasaannya melihat adik-adik terlibat dalam kegiatan summer camp yang dipersiapkan tidak mudah sih. Kita tahu sih tidak mudah mempersiapkan summer camp. Bagaimana melihat adik-adik
ketika ikut summer camp? Kak Jevo? Kalau kita mau gimana? Maksudnya apa yang tuan lihat dengan adik-adik di situ atau bagaimana? Yo. Kita sih terus terang kalau pas di saat itu sibuk sih, super sibuk. Tahu toh orang bagian dokumentasi nggak terlalu ini, tapi ada beberapa yang kita perhatikan memang ibaratnya kita melihat kayak ini loh orang perjuangan selama beberapa bulan ini, akhirnya ini kegiatan ini bisa terlaksana. Nah gitu Dang. Kayaknya kayak Dang, kayak detik-detik terakhir kita melihat ibaratnya dari kita dan kebanggaan tersendiri. Wah, kita bisa buat for ini adik-adik semua ada di sini. Bisa sama-sama dengan kakak bermain sama-sama, turang membangun diri seperti itu Dang. Itu sih yang kita rasakan Dang waktu di selama summer camp itu pas di kegiatan situ. Jadi begitu. Kan 4 bulan orang lama loh itu. Oke. Kalau Mon gimana Mon? Apa yang dirasakan ketika hari summer camp melihat adik-adik ikut kegiatan? Aing kita senang dan Kak, terharu karena melihat adik-adik ekspresi tanya-tanya di persiapan nih Kak menjelang summer camp. Orang tanya-tanya, Kak kapan ini summer camp, Kak mau bagaimana orang Kak bagi. Jadi rupa ada rasa dang dorang rupa excited dang. Masa orang komang sebagai panitia kong kadang orang jaga mengeluh, padahal kan itu kan bukan undang for apa, mereka tuh kan for adik-adik tuh. Jadi kan tuh pas di hari-hari pas apalagi di malam kebersamaan stokang Kak atau di api unggun, kita kan cuma lihat tuh dari dalam, kita kan rupa rasa dorang rupa menghayati sekali dang ini summer camp ini bukan memang katu setiap kegiatan katu dorang senang dang, cuman pas di saat summer camp ini momen yang dimana dorang tuh nantikan dang Kak, entah apa yang dorang dapat di summer camp itu. Cuman rasa damai pas ada liak dan padorang. Rupa ternyata kote torang pe proses selama berapa bulan ini nyandak dan mengecewakan dan pas di hari haya, meskipun kita dan pribadi sadar orang masih banyak kurang dan pas di summer camp. Cuman tertutupi dengan adik-adik pe kebahagiaan pas di hari H. Itu sih Kak. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru nih, teman-teman kita yang baru nih, apa tuh itu summer camp? Nah, nanti ikut summer camp tahun depan bakalan seru. Jadi summer camp tahun depan itu agak berbeda. Jadi teman-teman pada akan nginap dengan adik-adik itu selama 2 hari 1 malam. Iya, betul Kak Devo? Nah ya, 2 hari 1 malam. Ya, sopannya dia. Kegiatan summer camp itu. Jadi jangan lupa join di summer camp tahun depan karena tahun ini kita sudah buat gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mungkin ini 3 pertanyaan terakhir. Sebelum mulai agak kacau. Nah, kita pengen jawaban jujur ya. Jujur dari hati. Apa alasannya sampai Kak Jevo, Kak Mon, dan Kak Angel bisa bertahan sampai saat ini? Apa alasannya Kak Jevo, Kak Mon, Kak Angel pertama kali ikut di Numnedo bisa bertahan begitu lama sampai saat ini masih terus aktif? Pasti kan orang punya alasan yang berbeda-beda atau dari masing-masing. Nah, kita pengen alasan yang jujur. Kita pengen alasan yang dari hati gitu. Ini Kak Jevo senyum-senyum nih. Kita mulai dari Angel aja dulu. Jadi mulai dari hostnya dulu. Kayaknya host dulu belum dengar ini. Host punya bagian sendiri dong. Nanti host belakangan. Jadi
kalau kita yang bikin kita bertahan di dinding yang pertama itu, lalu kita sebenarnya ada tahap berhenti ke dinding. Itu sekitaran 1 bulan atau 2 bulanan. Kok ada satu adik yang kurang tanya-tanya terus, kita di kakak-kakak relawan yang lain yang mau kenal dengan kita. Jadi tiap minggu itu kita Kak, tiap Sabtu mau dapat kirim video atau telepon. Dia mau atau PN, dia mau tanya no. Dia bilang Kak Angel kapan datang? Kak Angel Kak sudah pernah datang. Dia begitu terus dan Kak. Kong kita kan waktu itu sibuk di organisasi. Jadi kita bilang nanti mau pergi. Ternyata Kak tuh dia tunggu terus kita sampai kita pergi. Padahal kita itu baru 2 kali join atau baru 1 kali join itu. Kita lupa rasa, aduh ini adik ini, dia so hafal dan Pak kita Kak. Padahal dari sekian banyak relawan yang ada di situ, yang bermain dengan dia hafal Pak kita dan. Jadi dia yang bikin kita mesti memilih apa dia. Kita suka no ke sana dan. Kita suka main dengan anak-anak. Cuman karena kita punya kesibukan juga dan di kampus, di organisasi, sampai bikin kita so nak punya waktu dan mau ke sana. Cuman dia yang lupa, kita mau biar juga dulu tapi organisasi, kita mesti mau pergi no, kita mesti mau lihat apa dia, kita so kangen itu dan Kak. Padahal kita belum tahu dekat dengan dia. Jadi itu no yang bikin kita ke sana. Terus pas kita so ke sana, kita dapat todong dengan kepengurusan. Kita masuk di divisi pendidikan. Waktu itu kita belum terlalu dekat dengan Monto, cuman memang kita berteman dengan Mon, cuman belum terlalu dekat dah. Dia langsung tanya Pak kita mana suka mau masuk divisi pendidikan, kita langsung kita kamari karena mau lihat ulang ini adik mau masuk di divisi pendidikan, cuman karena kita rasa masa Tuhan so kasih kita sekolah tapi ilmu pun kita nak mau bagi dan biar cuma di divisi pendidikan. Biarpun kita kadang ke sana dah begitu. Kong kalau sampai sekarang keluar tuh divisi pendidikan itu kita tak ulang di summer camp. Terus kita jadi ketua summer camp. Selesai itu tak ulang di kepengurusan yang baru ini. Jadi begitu no, masih join sampai sekarang. Itu tapi versi jujur ya Kak. Tapi memang tidak ada merasa terjebak kan? Enggak, aman berarti aman. Aman mon. Kak Javo senyum-senyum. Nah, sekarang Kak Javo nih, Kak Javo. Apa yang membuat Kak Javo alasan Kak Javo bisa bertahan sampai saat ini? Oke, DP alasan nih. Jujur ini. Oke, kalau mau jujur sebenarnya kalau orang bicara tentang ini, bicara tentang motivasi apa orang mau apa melihat lebih dalam lagi seperti apa, kenapa orang sampai bertahan. Kalau menurut kita apa yang orang sebutkan itu, misalnya kita suka semua dengan apa, misalnya episode sebelumnya kan baca cerita dinding, kita ada banyak dengar motivasi orang untuk datang di dinding. Itu sebenarnya menurut kita cuma apa ya, mau dibilang itu cuma motivasi besarnya. Jadi ada kayak satu motivasi besarnya dulu, kemudian ada motivasi sebenarnya pendukungnya yang bisa memperkuat dia kenapa dia mau di situ. Kalau kita seperti itu. Jadi ibaratnya kita motivasi awal itu ketika datang di dinding tidak murni itu. Ada tambahan yang lain yang bisa mungkin memperkuat motivasi untuk kita mau datang lagi ke dinding. Kan seperti itu. Karena bicara soal motivasi kan itu sebenarnya kayak semacam perasaan bersemangat saja yang bisa datang, bisa hilang juga kan seperti itu. Nah, jadi kita tambahan motivasinya sebenarnya datang ke dinding itu yang pertama. Misalnya, waktu itu kan kita datang, kita melihat kan, kita punya tujuan untuk supaya kita punya hidup berdampak untuk orang lain. Apa yang bisa kita bantu kan, kita datang ke situ.
Sebenarnya kayak ingin support saja, kita lihat ini komunitas yang penting untuk orang mau support, orang harus bantu seperti itu. Nah, ketika kita datang, kita ditodong oleh dua orang ini, Mon dengan Angel, untuk jadi panitia summer camp seperti itu. Jadi ketika oh oke, kalau panitia oke, bolehlah apa yang kita bisa bantu seperti itu toh. Ketika kita masuk dalam panitia, ditanya kan tadinya mau masuk ke perlengkapan, cuma kita bilang masuk di Pupdok Jo, karena kita tahu kita punya keahlian di mana seperti itu, kita punya bakat di mana, kita punya bakat karena kita suka desain, jadi kita bakatnya ke situ, kita pilih itu. Jadi seiring berjalannya dinding seperti ini, kita lihat postingannya dinding ini, coba cek apa sih ini dinding isinya, kayaknya nggak menarik gitu. Jadi kayaknya kita terpanggil untuk kita harus bikin sesuatu yang bagus kayak seperti itu. Lihat sama Kem juga yang dulu itu desainnya bikin baju kan, waktu dulu mau bilang mau bikin baju, oke. Kenapa nggak bisa bikin yang keren kayak seperti itu, yang lebih bagus kalau menurut kita pemandangan, bukan berarti kita bilang yang lalu nggak terlalu ini seperti itu. Jadi motivasi yang keduanya itu ibaratnya tambahannya kita mau berkarya di dinding gitu loh. Oke? Kita mau berkarya di situ. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu seperti ini, apalagi orang lagi masuk ke pengurusan yang baru setelah summer camp itu, dipilih lagi, ditunjuk untuk aktif dalam kepengurusan baru. Masuk di kepengurusan itu menurut kita ada tambahan satu lagi sih. Tambahan ini bukan lagi soal cuma soal kita kita memberi diri untuk berdampak untuk orang lain, bukan cuma itu lagi motivasinya, tapi motivasi masalah profesionalisme sebenarnya. Untuk orang-orang yang lama di dunia kerja kan sebenarnya ini sudah masuk masalah integritas, masalah reputasi kan, ibaratnya ketika kita terima, oke, kita mau jadi pengurus atau jadi panitia, lalu apakah kita kata-kata bisa dipegang, kita bisa melakukan itu kan, sudah masalah profesionalisme kan, seperti itu. Sekalian kita pikir-pikir dulu itu waktu ada juga misalnya motivasinya kayak sekalian lah kita kan masih bangun sesuatu, masih membangun usaha kayak bisnis sesuatu. Jadi anggap aja perkenalan juga kepada teman-teman, mencari relasi seperti itu sebanyak-banyaknya kan, orang berkembang di situ. Ini loh di dinding ada misalnya tuh salah satu konten kreatornya ya tuh yang orang punya bisa desain lah seperti itu. Jadi ibaratnya pamer skill itu sebenarnya. Seperti itu. Jadi oke, jadi motivasinya itu seperti itu. Jadi lengkap, kompleks sebenarnya. Tidak murni dengan satu, tapi memang motivasi besarnya memang kita ingin berdampak untuk orang lain kan, seperti itu. Itu sih kalau dari kita. Keren sih. Dan teman-teman kalau mau tahu postingan dinding beberapa bulan terakhir ini tuh orang di baliknya itu adalah Kak Jevo. Kak Jevo merupakan orang yang dibalik postingan dinding yang menarik gitu. Bahkan sampai kita naik pengikut dinding itu tuh lumayan banyak ya Kak Jevo ya. Dari yang 1.000 sekarang sudah naik 2.000. Nah, semua itu ada Kak Jevo ya. Yang kedua oke. Nah, Mon, Mon, gimana alasan? Mon, alasan bisa bertahan sampai saat ini. Mungkin kita alasan beda jauh dari teman-teman yang lain. Mungkin karena
Karena jujur-jujur nih Kak, karena keterikatan kepengurusan. Nah, kalau juga nyendak bukan karena itu, mungkin kita tuh nyendak mau sesering dan mau hadir paling cuma 1 bulan 1 kali Jo. Apalagi kan kita sungkan di kursi pendidikan tuh yang berhadang memang masih ada dan sesenang kata tuh lalu sunat tapi di pendidikan ujung. Jadi ya itu sih Kak, masa mau panjang-panjang. Berarti itu betul. Berarti sebetulnya Pon itu dapat jadi panitia kepengurusan. Ini sama kayak headsetnya. Coba dikasih mute, guys. Kak Jevo mute ya? Nggak mute. Cuma Oh. sunyi sih sini, jadi nggak apa-apa. Oh iya, oke. Pertanyaan terakhir. Karena kita orang sudah mulai 1 jam ini, semua sampai 1 jam. Semua 1 jam. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pesan buat kakak-kakak relawan di luar sana yang belum join Dinding Manado? Yang belum ya? Yang belum join dan akan join begitu. Mungkin ada banyak relawan sana yang punya minat, punya ketertarikan. So, lihat postingan dinding, tapi masih takut-takut dan ragu untuk join di komunitas dinding. Nah, apa pesan buat mereka? Singkat saja. Singkat ya. Pesan dari teman-teman ke relawan yang mungkin akan mau ikut komunitas dinding Manado. Dari Angel. Kalau pesan dari kita itu, mari juga kakak yang mau bergabung ke dinding, yang mau berbagi, kasih, apa deh, datang di dinding nang. Juga tadi tahu bilang apa. Oke. Kak Jevo ya, tambahan. Apa yang kita mau bilang? Apa pesan buat relawan di luar sana yang mungkin mau ikut tapi masih ragu-ragu? Yang ragu-ragu. Oke guys, jadi for Moni yang lihat dinding, selalu lihat dinding. Kong suka mau join, join sama-sama dengan orang. Memang kita tetap mengerti sih. Biasa kayak ada keraguan kalau mau datang sendiri, kayak nyanda ada kita ke taman, so nyanda lupa bagaimana. Nanti sampai sana kita mau apa? Tenang, nanti orang yang mau tuntun, orang mau apa kayak mau lihat-lihat begitulah. Jadi nyanda usah ada takut-takut mau datang. Kayak, kalau memang suka mau datang, ayo datang sama-sama orang berbagi sih. Oke, thank you Kak Jevo. Mohon terakhir pesan buat kakak relawan yang mungkin masih ragu-ragu untuk join kelas. Aduh. Silakan Mon. Masih mute kayaknya. Mon, masih di mute. Nah, for kakak-kakak relawan yang berminat dengan komunitas dinding yang berkerinduan mau berbagi ilmu dengan adik-adik, ini komunitas dinding ini tempat yang sangat cocok dang for teman-teman, apalagi for kita teman-teman di dunia pendidikan, apalagi kan ada DP perbedaan tuh kelas formal dengan informal. Nah, untuk di kelas mengajar komunitas dinding ini orang boleh lagi dapat pengalaman baru selain di kelas formal. Di kelas informal ini orang boleh lagi mengenal berbagai berbeda-beda karakter anak yang mau bilang juga agak keras. Namun ini komunitas ini sangat cocok buat teman-teman di bagian pendidikan. Itu terlebih khusus kita ke teman-teman. Itu Kak. Oke. Kak, Thank you. Kak, kita boleh tambah sedikit. Oke, silakan. Silakan Angel. Angel masih Kita be nomor kan Kak, ada kasih di relawan tuh mau menghubungi. Nah, jadi karena banyak yang menghubungi Pak kita,
Dorang tanya pak kita dang, Kak, di sana ketentuan mau masuk di dinding apa? Torang mesti mau pakai bagaimana? Torang di sana mau apa? Begitu dang. Kong Kak, torang kalau di sana em, kan baru pertama kali pergi. Katanya dorang bilang pakai kata orang harus disingkat. Nah, kita kasih pesan singkat video terus cuma mau bilang orang mungkin orang tidak ada ketentuan apa-apa, ketentuan kalau soal pakaian yang penting sopan yang boleh kan anak-anak cepat hati orang, jadi usahakan pakai yang sopan supaya adik-adik boleh mau itu orang bicara berpakaian pas orang ke dinding. Kong kalau misalnya mau tersisihkan di sana orang semua relawan yang datang, mau baru pertama kali pun datang, bukan cuma orang relawan yang akan sambut Pangoni, mardeng adik-adik juga akan sambut Pangoni dengan penuh kasih sayang. Dorang yang tidak akan pandang Ngoni baru pertama kali join, ini kakak baru. Cuman dorang paling tanya no, oh kak baru datang, palingan dorang cuma tanya begitu. Mar dorang pe sikap, dorang pe rasa sayang Pangoni ndak sama Ngoni baru pertama kali datang. Sama Ngoni sudah di keluarga orang, jadi kakak ndak usah malu-malu mau datang, ndak usah takut mau hubungi, mau tanya-tanya silahkan, tapi nomor tercantum di IG dinding. Terima kasih. Oke, thank you Mon. Jadi Mon itu Mon adalah orang yang akan dihubungi di setiap postingan kelas mengajar dinding. Yo, jadi begitu ya, sama-sama kita mengajar. Kita tahu gaji tidak ada penyesalan yang sesuatu yang positif dan ya pasti akan dapat pengalaman hidup yang berharga, iya kan? Pengalaman hidup yang berharga yang pasti pernah dapatkan. Terima kasih banyak Kak Jiko, terima kasih banyak Kak Jiko, banyak berbagi. Dan teman-teman jangan lupa nanti kita ada yang itu di hari Sabtu jam 1 di Oke, itu saja. Sampai ketemu di live IG Bacita dengan Dinding minggu depan episode ke-23. Thank you. Tolong screenshot dulu yuk. Oke. Sesi yang terbaik. Ulang. 1, 2. Oke. Siap. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa datang hari Sabtu. Oke, tidak ada semua.